Oke, selanjutnya adalah karakteristik informasi. Nah, karakteristik informasi ini ada 5 ya. Yang pertama adalah luas informasi. Nah, ini ada contohnya ini. Misalkan pembantu dekan bidang administrasi dan keuangan. Nah, itu wajib atau perlu mengetahui informasi berapa dana yang didapatkan untuk kebutuhan seluruh fakultasnya yang dia pimpin ya. Kemudian ini juga meliputi tata usaha dan jurusan-jurusan yang ada gitu ya. Jadi semakin tinggi jabatannya itu biasanya ketika di perusahaan gitu ya, semakin tinggi jabatannya itu kebutuhan informasi yang didapat sehari-hari itu tentunya juga semakin luas. Nah, contohnya lagi bupati dan gubernur gitu ya, itu juga beda kan. Kalau bupati itu luasan cakupan informasi yang harus didapat itu ya untuk di wilayah kotanya saja gitu loh. Sedangkan untuk gubernur ya, itu gubernur itu cakupan informasi yang didapat itu harus seluruh kota kabupaten di provinsinya dia gitu loh. Misalkan provinsi Jawa Timur. Nah, Bukovifah itu harus mengetahui misalkan saat ini kan lagi banjir gitu ya. Lagi banyak banjir gitu misalkan karena curah hujan tinggi gitu. Bukovifah perlu informasi setiap harinya, setiap pagi. Hari ini ada bencana banjir di mana saja, ada atau tidak. Nah, beda lagi dengan ketika nanti di ranah presiden gitu ya. Tentunya cakupannya informasi yang harus didapat setiap harinya juga semakin luas gitu. Nah, selanjutnya adalah kepadatan informasi. Nah, ini seberapa berisinya informasi yang diterima. Nah, misalkan untuk manajemen tingkat atas, ini informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang terseleksi dan padat tetapi mencakup hal-hal yang luas. Contohnya lagi, balik ke misalkan di Provinsi Jawa Tengah ya, misalkan beberapa waktu lalu ada yang banjir ya di daerah mana itu, Semarang gitu ya. Nah itu Pak Ganjar sebagai gubernur itu harus mendapatkan informasi yang padat dan terseleksi. Misalkan banjir di Semarang mencakup wilayah 8 kecamatan Pak Ganjar. Nah, untuk masyarakat saat ini masih aman, jadi tidak perlu ngungsi gitu loh. Karena banjirnya cuma 10 cm gitu tingginya misalkan, tapi kendaraan umum terganggu tidak bisa lewat. Nah, misalnya seperti itu misalnya. Beda lagi dengan informasi ketua BNPB-nya misalkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu ketua atau kepala BNPB-nya harus mendapatkan informasi yang sangat detail gitu loh. Itu luas yang banjir daerah mana saja, ya, masyarakatnya gimana, apakah bisa aktivitas apa tidak. Jika tidak bisa aktivitas, segera itu kirim misalkan nasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Misalkan jika butuh kemudian kerahkan juga teman-teman misalkan tagana gitu untuk membantu di daerah sampai RT. Nah, mungkin kepala BNPB-nya juga perlu cross check langsung di lapangan juga ya. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi informasi. Nah, artinya seberapa sering informasi atau tingkat rutinitas informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkatan manajemen gitu. Misalkan contohnya adalah kepala pengawasan Gunung Merapi gitu ya. Nah, itu karena Gunung Merapi itu statusnya Gunung Merapi yang aktif. Nah, itu kan tingkat frekuensi informasi yang didapat harus setiap menit, setiap detik gitu ya. Karena kan sewaktu-waktu Merapi itu bisa mengeluarkan larva pijar gitu misalkan nih. Nah, jadi jika pegawai pengawasan pengawasan Merapi itu tidak mendapatkan informasi yang sering, nah itu kan bahaya juga untuk masyarakat gitu. Jadi tidak bisa menginfokan ke masyarakat bahwa kapan sih ini Merapi akan mengeluarkan larva pijar gitu. Nah, kemudian adalah waktu informasi. Nah, ini adalah informasi tentang kondisi atau situasi yang telah dilalui dan akan dihadapi oleh organisasi tersebut di masa depan. Nah, pada manajemen tingkat atas dan menengah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi prediksi di masa depan, dan tingkat menengah lebih ke informasi saat ini gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sumber informasi. Nah, ini berarti
sumber dari mana informasi tersebut didapat, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal ini banyak dibutuhkan manajemen tingkat bawah untuk mengontrol kegiatan operasional sehari-hari. Nah, sumber informasi eksternal ini banyak dibutuhkan oleh manajemen tingkat menengah dan atas yang digunakan untuk mendukung pengambil keputusan strategis dan yang berjangka panjang gitu ya. Jadi misalkan manajemen perdagangan gitu. Jadi misalkan di suatu manajer perdagangan di suatu perusahaan mie instan gitu ya. Jadi mie instan itu harus manajernya itu harus dapat informasi dari eksternal, misalkan apa sih yang saat ini lagi digandrungi generasi milenial soal selera atau rasa dari mie instan itu. Nah, misalkan yang saat ini dibutuhkan misalkan seblak Pak, seblak. Nah, kita langsung produksi atau bikin resep mie instan dengan rasa seblak. Nah, itu misalkan. Nah, itu sumber dari eksternal ya. Kemudian sumber untuk internal misalkan contohnya manajemen produksi manajemen perdagangan tadi. Nah, itu harus dapat informasi operasional sehari-hari. Nah, itu contohnya gini. Per bulan Januari 2021 kemarin kita berhasil menjual berapa ratus ribu mie instan gitu. Jika tidak memenuhi target, berarti harus digenjot di bulan berikutnya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang dapat diubah berdasarkan informasi yang diterima. Misalkan pengetahuan si A bisa berbeda dengan pengetahuan si B. Nah, ini berdasarkan informasi yang sama. Nah, dengan demikian informasi dan data merupakan sarana baku untuk menunjang dan meningkatkan kegiatan bidang ilmu, pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi. Di akhir ini ada latihan soal. Silakan teman-teman mengerjakan 5 poin ini. Jangan lupa ketika sudah disubmit di Sepada, gitu ya. Jika ada yang tanyakan bisa tulis di kolom komentar dan di chat WhatsApp group. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.